Saya bilang Anies tidak mungkin menang. Dia maksimal dapat 17%. Kalau sekarang 24%, margin of error gua kasih sama dia dah. Waktu itu saya bilang karena ada penghalang, lalu orang marah pada saya. Saya bilang kalau dia mau menang, singkirkan penghalangnya. Siapa penghalangnya? Ya Jokowi. Itu dasar argumen saya waktu itu tuh. Beliau akan menang tapi dimanipulasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rocky Gerung pernah menyebutkan yaitu Anies Baswedan tidak akan memenangkan Pilpres karena ada penghalangnya. Nah, apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung, netizen menilai adalah terbukti karena dianggap bahwa penghalangnya itu adalah tidak lain lagi adalah Jokowi. Mulai dari memuluskan Gibran menjadi cawapres Prabowo sampai adanya intervensi terhadap keputusan MK di sengketa Pilpres. Bung Rocky bilang bahwa Anies tidak akan pernah memenangkan Pilpres karena ada penghalangnya. Dan Bung Rocky mengatakan itu jauh sebelum Pilpres dan sekarang terbukti. Dan ternyata penghalangnya itu adalah dengan mengurangi suara 03 untuk menghalangi Anies. Apakah seperti itu? Enggak begitu. Saya kasih kuliah di Melbourne. Lalu saya bilang, ada orang bertanya, Anies menang nggak? Saya bilang, Anies tidak mungkin menang. Dia maksimal dapat 17%. Kalau sekarang 24%, margin of error gua kasih sama dia dah. Waktu itu saya bilang karena ada penghalang, lalu orang marah pada saya. Saya bilang kalau dia mau menang, singkirkan penghalangnya. Siapa penghalangnya? Ya Jokowi. Itu dasar argumen saya waktu itu tuh. Jadi tetap kalau kita lihat dari awal tuh, ya nggak bakal Jokowi itu mengizinkan sedikit pun ruang bagi Anies itu. Kan itu artinya begitu Anies jadi presiden, 2 minggu kemudian Jokowi ditangkap KPK. Kan itu. Bukan karena Aniesnya, tapi karena desakan politik. Jadi semua ide perubahan itu diaklamasikan dalam suara Anies itu. Maka orang akan tuntut pada Anies itu. Anda presiden kan, persoalkan money laundering yang pernah terduga pada keluarganya kan. Itu masalahnya tuh. Demi itu Jokowi tidak mungkin mengizinkan Anies itu. Kalau Ganjar ya masih gampang lah karena masih dikendalikan itu kan. Dan itu yang terbukti itu. Jadi bukan Anies dapat suara Anies itu dipindahkan ke Ganjar, tapi memang Anies akan dikendalikan algoritmanya untuk tidak mungkin jadi presiden itu. Karena tadi pertimbangan keamanan Jokowi itu berbahaya diasuransikan pada Anies, kira-kira begitu poinnya. Ya, itu masih sebatas. Dan 5 hakim itu memutuskan bahwa tidak ada barang bukti karena kekurangan saksi. Kan itu dalilnya kan. Sementara yang 3 mengatakan ini curang gitu. Padahal sebetulnya dengan kekurangan saksi pun udah dinyatakan curang, apalagi kalau saksinya ditambah tuh pembuktiannya bahkan bisa melampaui apa yang kita bayangkan. Kan logikanya begitu kan. Yang kedua yang menarik adalah dinyatakan di situ there is no nepotism itu. Tidak ada nepotisme di situ. Oke. Artinya kita bertanya sekarang. Berarti Gibran bukan ponakan dari Paman Usman. Berarti Paman Usman bukan ipar dari Pak Jokowi. Jadi Gibran ini siapa? Berarti dia bukan anaknya Jokowi. Kalau tidak nepotisme, ini Gibran yang dari mana itu? Nggak, arti nepotisme itu kan kalau menggunakan kekuasaan. Tapi bukan. Kemarin disebutkan tidak terbukti kekuasaan. Bukan, itu nggak ada urusan di situ. Nepotisme artinya ponakan, nephew. Kan bahasa Inggrisnya begitu kan? Kan dari kata itu datangnya tuh pengertian itu. Artinya ada politik keluarga di situ. Itu gampangnya secara generik kata nepotisme artinya ada politik keluarga. Itu artinya di dalam kesimpulan akhir tidak ada hubungan keluarga antara Jokowi dan Gibran. Jadi bagus juga keputusan Mahkamah Konstitusi. Hubungan biologisnya dibatalkan. Kalau begitu pertanyaannya Gibran siapa? Keputusan itu diputuskan oleh 5 hakim dengan jari-jari yang bercincin berlian. Inti dari keputusan Mahkamah Konstitusi kekurangan saksi. Sebelumnya dia bilang saksinya kami batasi. Coba logikanya bagaimana?
Kan Pak Soeharto bilang tidak boleh banyak saksi, cukup berapa? 19 saksi itu. Saksi dan ahli. Sekarang dia bilang, kami tolak dalilmu karena kekurangan saksi. Bukan kekurangan, Anda larang ditambahnya saksi. Kan logikanya begitu. Jadi dia membatalkan sendiri nalar dia tuh, si Soehartoyo ini. Nah, orang yang nalarnya batal itu cuma dua, atau tidak sekolah, atau dia sekolah tapi otaknya tidak cukup bercahaya dibanding cincinnya. Nah, kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung banyak benarnya ya. Mulai dari prediksi Rocky Gerung bahwa Anies Baswedan tidak bisa memenangkan Pilpres 2024 ini. Jadi apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung adalah terbukti. Begitu juga sebelum-sebelumnya banyak prediksi Rocky Gerung itu terbukti. Nah, ada masyarakat maupun netizen mengatakan dengan tidak terpilihnya Anies Baswedan sebagai presiden, maka justru itu akan menyelamatkan Anies Baswedan. Anies Baswedan selalu berkata bahwa apabila dia menjadi presiden, maka itu berarti Allah mengizinkannya. Tapi jika beliau tidak menjadi presiden, maka itu berarti Allah menyelamatkan dirinya. Kita berharap perkataan itu berlaku juga bagi semua pendukungnya. Kita tunggu saja bagaimana bentuk penyelamatan yang akan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja hal ini akan menjadi bahan hinaan, bahan ejekan bagi seluruh pendukung fanatisnya Prabowo Gibran. Katakan saja inna sani'aka huwal abtar. Kita kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kehendak Allah di atas segala kehendak dan kuasa Allah di atas segala kuasa. Wallahu a'lam bishawab. Jadi dengan tidak terpilihnya Anies Baswedan sebagai presiden, ini menandakan ada sesuatu yang memang akan menyelamatkan Anies Baswedan ya. Carut-marut perpolitikan di Indonesia ini. Allah mentakdirkan Abbas jadi presiden biiznillah. Tadi saya sampaikan. Kulillahumma malikal mulki tu'ti mulka man tasya wa tanzilul mulka mimman tasya. Bahwa yang maha kuasa Allah SWT, dia memberikan, dia mencabut kekuasaan. Dan kita semua meyakini takdirnya sudah ada. Kita berikhtiar menjemput takdir dan kita percaya rakyat Indonesia nantinya akan menitipkan kepercayaan itu sesuai dengan hati nuraninya yang dipercayai untuk bisa insya Allah membawa perubahan bagi kondisi hidup keluarga-keluarga. Nah, bukan hanya prediksi Rocky Gerung saja yang benar ya. Ternyata jejak digital Cak Nun yaitu mengatakan Prabowo akan menang kalau dimanipulasi. Beliau akan menang tapi dimanipulasi. Yang penting Indonesia rukun bersatu. Ya nek ngono ket awal gak usah nyapres langsung ya kemudian. Sorry ya. Pokoknya Nyanyi kita nyanyi. iya oke. Oke. Yo. Viral ucapan Cak Nun soal Pilpres tahun 2024. Bahkan juga algoritma pemilu. Saya misal pemilu 2024 itu kalau gak mungkin menang. Wis ana sing menang kita iki. Wis ana sing menang. Karena Indonesia dikuasai oleh Fir'aun yang namanya Jokowi, oleh Korun yang namanya Antoni Salim dan 10 naga, gak 9, 10 saya kira. Terus Haman yang namanya Luhut. Ya. Jadi negara kita itu sesempurna dicekel cek, ini karena bocor-bocor dicekel cek oleh Fir'aun, Haman dan Korun. Itu seluruh sistemnya, seluruh perangkatnya, semua alat-alat politik dan alat sejarah sudah dipegang mereka semua. Dari uangnya sampai sistemnya, sampai otoritasnya, sampai apapun. Surga. Jadi menurut Cak Nun semua sistemnya, perangkatnya sudah dipegang sama mereka. Jadi susah seperti Anies Baswedan untuk memenangkan Pilpres ini. Karena kita tahu Pilpres ini sudah jauh dari jurdil ya. Fakta kecurangan begitu nyata tetapi MK saja menganulir ya. Karena memang benar ya seperti kata Cak Nun ini sudah dipegang kendali sama mereka. Dan Ustadz Felixio ikut buka suara soal putusan MK. Jadi menurut Ustadz Felixio sudah tidak kaget tentang putusan MK.
Jadi kalau sampai mengabulkan malah Ustadz Felix menjadi kaget katanya. Kata Ustadz Felixio soal keputusan MK. Pertama saya nggak kaget karena saya pernah bilang sih dari video saya bilang gini, setelah MK meluluskan salah satu calon calon wakil presiden, itu saya sudah nggak kaget lagi dengan apapun yang terjadi setelah itu. Karena kenapa? Ya justru saya kaget kalau seandainya MK mengabulkan permintaan para penggugat. Itu saya kemudian saya kaget. Tapi after all saya cuma menyampaikan bahwasanya kadang-kadang battleground yang kita duga sebagai battleground kita itu bukan battleground kita sebenarnya. Artinya setidaknya kenyataan ini menjadikan kita sebuah pemahaman yang baru bahwasanya ya kalau kita ada di battleground yang salah, ya kita pasti akan kalah. Maka tinggal kita berpikir battleground seperti apa yang seharusnya ada. Contoh misalnya, saya juga nonton beberapa pernyataan daripada para penggugat. Mereka sudah menerima, mereka sudah oke, silakan menjalankan amanah konstitusi dan segala macamnya. Tapi ada beberapa yang di-highlight di situ. Bahwasanya apa? Ya bahwasanya sistem yang salah itu pasti akan wajar kalau ketika terjadi sesuatu kesalahan-kesalahan di situ. Contoh misalnya, ini agak panjang, mohon maaf ya, tapi gampangnya gini. Dari dulu pertanyaan manusia tentang politik adalah check and balance, ya kan? Jadi semenjak zamannya Renaissance, mereka senantiasa berkata, gimana supaya kita bisa check and balance pada kekuasaan? Karena kita sudah tahu bahwasanya power tends to corrupt. Absolute power corrupt absolutely. Artinya apa? Lah sekarang yang menjadikan absolute power itu siapa? Kita sendiri. Nah, maka ketika terjadi absolute corrupt, ya jangan kaget. Nah, maka maksud saya adalah gini, ini bukan battleground-nya. Battleground-nya adalah bagaimana kita itu membenahi sistem sebenarnya. Makanya dari dulu saya selalu bilang gini, bukan hanya pemimpin yang baik, tapi dengan apa pemimpin. Jadi bukan hanya sopir yang baik, tapi mobil apa yang kita harus sediakan untuk sopir itu agar dia bisa kenceng. Jadi Michael Schumacher kalau dia naik angkot, ya mati juga dia. Nah, dia harus naik ya memang Formula 1 kan gitu. Nah, jadi yang kita harus fokus adalah pada sistemnya. Tapi ya kita sudah jadi tahu, sekarang alihkan energinya, alihkan intelektualitasnya untuk membenahi. Indonesia sudah tidak ada harapan. Dan saya menolak untuk percaya bahwa kita bisa melakukan sesuatu untuk mengubahnya. Saya sadar bahwa ini terdengar sangat mengejutkan. Tapi damai Indonesiaku adalah sebuah kebohongan. Dan Indonesia akan bubar. Suatu hari nanti akan terbukti bahwa saya pasti bisa adalah ucapan para pecundang. Karena hidup tidak semudah kata-kata Mary Riana. Manuver politik lebih penting daripada persatuan Indonesia. Ini pesan saya untuk kita semua. Indonesia maju, tapi di masa depan tidak lagi. Sekarang adalah zamannya hoax dan ujaran kebencian, menurut survei. Tahun 2045, saya akan bernostalgia tentang Indonesia yang sudah punah. Saya tidak percaya Indonesia emas. Di masa depan, tenaga kerja asing merajalela. Tidak akan pernah lagi bisa dikatakan bahwa kerja nyata akan membuahkan hasil. Kenyataannya akan terlihat jelas. Indonesia adalah negara yang miskin dan terbelakang. Hanya orang dungu yang percaya bahwa Indonesia masih ada harapan.